Halo teman-teman, salam petani sawit dari nol. Kembali lagi di channel kita, teman-teman, petani sawit dari nol. Kali ini kita berbagi pengalaman, teman-teman, dalam perawatan kebun sawit kita ini, teman-teman, di TBM 2, teman-teman. Atau di tahun kedua perawatan sawit kita ini, teman-teman. Ini sawit kita ini luar biasa suburnya, teman-teman. Menurut kita lah, teman-teman, karena memang persepsi orang berbeda-beda bagaimana pendapatnya dalam perawatan sawitnya. Bisa jadi ya teman-teman bisa lebih bagus di usia TBM, perawatan sawit di usia TBM, teman-teman. Dan ini jenis atau varietas yang sering kita review di channel ini, yaitu PPKS 239 yang waktu itu ditanam ke lahan ini, teman-teman, usia 6 bulanan, teman-teman, sangat kecil. Dan kita lakukan tumpang sari dengan padi, teman-teman. Makanya ya mungkin ada agak terganggu perkembangannya dari mulai tanam. Ya kita sering review lah di channel ini, teman-teman. Dan sekarang usianya sudah menginjak 21 bulan, teman-teman. Dan sekarang eh, kita sudah mulai menghentikan kastrasi bagi sawit yang sudah atau batangnya sudah mencukupi lah, teman-teman, untuk kita lakukan pembuahan, teman-teman. Dan sekarang ini sawitnya yang sering kita review, teman-teman, perkembangannya seperti ini, teman-teman. Bonggolnya seperti ini, batangnya seperti ini, dan pelepahnya juga seperti ini, teman-teman. Ini cukup memuaskan, teman-teman, di usia ya belum genap atau belum sampai 2 tahun, dan ini usianya baru 21 bulanan, teman-teman. Bagaimana dengan perawatannya, pemupukannya? Dan kali ini kita berbagi, teman-teman, mulai dari perawatan pemupukan di usia mulai 2 tahun, teman-teman, atau di TBM 2, teman-teman. Di usia 1 tahun ke atas atau 1 tahun sampai ke usia 2 tahun, teman-teman. Ini perbandingan dari bonggolnya, teman-teman, seperti ini, teman-teman. Ini kalau di kamera tidak ada perbandingannya, tidak bisa menentukan besar batangnya, teman-teman. Makanya kita menggunakan topi ini, teman-teman. Ini ya batangnya sudah cukup cukup besar, teman-teman, karena memang kita lakukan perawatan atau pemupukannya cukup rutin, teman-teman. Teman-teman, mungkin yang menjadi ya, kunci atau rahasia perawatan di TM2 atau TBM2 ini, teman-teman, memang penjagaan gulma kita, teman-teman. Kita menjaga gulma sawit kita ini sangat ekstra, teman-teman. Tidak ada batang atau kayu-kayu tumbuh atau kayu-kayu kecil, teman-teman. Ini hanya gulma-gulma lunak saja, teman-teman. Makanya sawit kita ini ya biarpun pemupukannya di bawah standar, ya hasilnya bisa memuaskan seperti ini, teman-teman. Dan di usia 21-22 bulan sudah berani kita menghentikan kastrasi sebagian, teman-teman, atau yang batangnya sudah mencukupi untuk dihentikan kastrasi, teman-teman. Dan ini ya mungkin yang menjadi pengalaman kita bersama lah, teman-teman. Menurut saya ya ada beberapa pokok yang sudah bisa dihentikan kastrasi, teman-teman. Dari pengalaman kita untuk segi pemupukan, teman-teman, ini kita berbagi mulai dari awal tahun kemarin, teman-teman, atau mulai dari uh, tahun keduanya, teman-teman, atau habis 1 tahun mulai di tahun keduanya. Yang jelas kita melakukan pemupukan dolomit, teman-teman. Dalam 1 tahun itu minimal 1 kali, teman-teman, itu melakukan pemupukan dolomit ya, dengan dosis waktu itu kita menggunakan hampir 1 kiloan satu pokok, teman-teman, untuk pupuk dolomit di sawit kita ini, teman-teman. Yang selanjutnya kita melakukan pemupukan ya hampir 3 bulan sekali, teman-teman. Makanya perkembangan sawit kita ini cukup memuaskan, teman-teman. Di usia 21 bulan ini ya kita belum melakukan pemupukan, teman-teman. Dan ini lihat perbandingan dengan orang tua kita yang ada di pinggir pokok sawitnya, teman-teman. Ini kita masih melakukan kastrasi bunga sawit yang batangnya masih kecil-kecil seperti ini, teman-teman. Kita masih melakukan kastrasi.
Tapi ada sebagian yang memang kita hentikan kastrasi karena untuk mengejar panen perdana, ya ada apa-apa lah teman-teman. Yang penting bisa kita kejar lah teman-teman untuk panen perdananya, biarpun berapa pokok, karena untuk membantu pembeli pupuk juga teman-teman. Karena di sini ya usia berat 2-3 kilo sudah bisa diambil teman-teman, atau bisa dijual. Dan sekarang teman-teman, kemarin terakhir kita melakukan pemupukan dengan menggunakan NPK subsidi teman-teman, dan ini sudah kita lakukan 2 kali pemupukan teman-teman, 3 kali sama dolomit teman-teman. Di tahun kedua, pertama dolomit dengan dosis 1 kilo 1 pokok. Selanjutnya NPK 12 12 17 teman-teman. Ini yang agak mahal lah teman-teman. Agak mahal karena kita biasanya menggunakan urea subsidi dan NPK subsidi. Sangat jarang menggunakan pupuk-pupuk mahal teman-teman. Tapi perkembangannya ya cukup memuaskan juga seperti ini teman-teman. Kalau saya dari segi penglihatan saya atau segi saya perawatan saya menilai kebun ini cukup memuaskan teman-teman. Biarpun menggunakan pupuk-pupuk subsidi atau pupuk-pupuk murah teman-teman. Memang kita tidak menggunakan pupuk sultan seperti mutiara atau pupuk yang lainnya teman-teman, karena memang kemampuan dana kita teman-teman. Kemampuan kita hanya ya pupuk subsidi. Yang penting kita melakukan pemupukan 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali teman-teman. Yang pertama tadi ya setelah dolomit, pupuk urea dan NPK subsidi itu kita mix teman-teman. 2 NPK atau 2 karung NPK dan 1 karung urea teman-teman. Dan itu dosisnya bisa hampir 1,5 kilo atau 1 kiloan minimal teman-teman. Tapi ya di tahun kedua bisa kita sampai 1,5 kilo teman-teman. Itu untuk dosis sawit TBM kita atau TBM 2 kita ini teman-teman. Untuk dosis pemupukannya menggunakan NPK atau urea subsidi tadi teman-teman. Dan NPK 12 12 17 ya 1 kiloan atau 8 on teman-teman waktu itu. Dan selanjutnya yang terakhir kita akan melakukan pemupukan juga dengan menggunakan NPK subsidi 2 karung dan NPK dan urea 1 karung teman-teman. Itu akan kita gunakan. Dan nanti terakhir, karena kita sudah rata-rata hampir menghentikan kastrasi, kita akan melakukan pemupukan dengan menggunakan KCL teman-teman. Kalau dana kita mencukupi, nanti kita akan menggunakan pemupukan KCL dengan dosis ya kalau mampu sekilo, tapi tidak mampu ya setengah kilo teman-teman. Mungkin itu pengalaman atau berbagi kita dalam pemupukan sawit di usia 1-2 tahun atau TBM 2 ini teman-teman. Dan perkembangannya bisa teman-teman lihat dah teman-teman, hijau, dan perawatannya kuncinya teman-teman. Perawatan gulma ini selalu kita jaga teman-teman. Dan semoga sawit kita ini cepat berbuah teman-teman. Dan ini menjadi rahasia dalam perawatan kebun sawit kita ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Salam petani sawit dari nol.